ini Sabtu 9 Januari 2021. Renungan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mampu merasakan sukacita adalah salah satu hal yang dicari sebagian orang pada saat itu. Untuk itu, sebagian orang berjuang dalam pelajaran, berjuang dalam pekerjaan, menyisihkan waktunya untuk menikmati alam, bergabung dengan teman-teman, bernyanyi. Tujuannya adalah agar dapat merasakan sukacita. Ketika suatu tujuan bisa dicapai, rasa capek perjuangan untuk mencapai tujuan itu tidak lagi diingat. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa sukacitanya penuh. Yohanes merasakan sukacita penuh karena pribadi yang dipersiapkan jalannya sudah tampil dan mulai berkarya. Lebih lagi, orang itu sudah mulai mengalami kesuksesan karena sudah mulai didengarkan orang banyak. Yohanes menyadari juga bahwa Allah telah mengatur segalanya dengan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Allah memberi karunia tertentu kepada masing-masing pribadi, dan setiap pribadi tidak bisa memilih karunia atau peran lain yang bukan untuknya. Bahwa kemudian orang berbondong-bondong pada Yesus, dan Yesus lebih sukses dari Yohanes. Bagi Yohanes, hal itu merupakan kehendak Allah. Yohanes diutus dari atas untuk menjadi pendahulu bagi Yesus. Kata diutus menjadi tanda bahwa ia resmi, sah dalam karyanya selama ini sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ia bersukacita dengan hal itu. Tugasnya diibaratkan sebagai teman dari mempelai laki-laki dalam pesta nikah. Dalam tradisi Yahudi, teman mempelai laki-laki yang hadir dalam pesta nikah memiliki berbagai tanggung jawab. Peran paling utama adalah mengantar mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Tetapi setelah ia melakukannya, tugasnya selesai. Pusat perhatian tetap adalah mempelai laki-laki, walau peran temannya itu sangatlah penting. Pesta itu adalah kesempatan bergembira,
bukan hanya bagi mempelai laki-laki, tetapi juga bagi orang lain, khususnya teman-temannya. Kegembiraan mempelai yang menikah merupakan kegembiraan teman-temannya juga. Demikianlah bagi Yohanes Pembaptis, kabar yang dibawa murid-muridnya tentang Yesus sudah lama ingin didengarnya. Maka setelah kabar itu didengarnya, ia merasakan sukacita penuh. Ia merasakan bahwa tugasnya berhasil dan sampai di situ. Mempelai wanita adalah gereja atau umat beriman. Dan sebagaimana sahabat mempelai laki dalam tradisi Yahudi, Yohanes Pembaptis telah melaksanakan tugasnya untuk menghantar orang-orang beriman itu kepada Yesus, sang mempelai laki-laki. Dengan demikian bisa masuk akal ungkapannya berikutnya, datang dari hatinya yang terdalam, dengan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersyukur karena melalui Yohanes pada masa kita bisa mengenal Yesus sang Mesias. Bagaikan mempelai wanita, kita diperkenalkan dan akhirnya dihantarkan kepada Yesus sang mempelai laki-laki. Semoga kita tidak hanya berkenalan dan kemudian memilih yang lain, atau tidak pernah sampai pada mempelai laki-laki yang telah menunggu dalam pesta nikah surgawi. Semoga kita semua sampai pada pernikahan surgawi itu dan akhirnya bersatu dengan Yesus mendapatkan keselamatan kekal. Dan di sisi lain, semoga dalam pewartaan Injil nama Yesus semakin dimuliakan, walaupun kita para pewarta semakin dilupakan.